Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Tepat tadi malam Sekjen Hasto Kristianto ditahan oleh KPK atau menjadi tahanan KPK. Nah, namun pemirsa, yang menjadi ganjal di sini persoalannya adalah Hasto yang ditangkap, kasusnya juga kasus suap, namun yang disalahkan tetap Pak Jokowi. Ya, pertama adalah pengacaranya Pak Hasto mengatakan bahwa harus ditangkap juga Jokowi. Terus yang kedua adalah Pak Hasto itu sendiri juga harus memeriksa keluarga Jokowi. Ya, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Dengan kepala tegak, siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Kesempatan menyampaikan sikap politik resmi PDI Perjuangan terkait kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni Jokowi. Sejak itu, aparat penegak hukum menggunakan segala cara untuk menekan Sekjen. Orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk perongrongan terhadap negara. Ya, ini yang harus kita hindari. Ya, lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa, ya, Adili Jokowi! Dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Lawan! Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Sebab dengan kepastian hukum itulah kita bisa mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Ya. Kita tidak mau hukum digunakan untuk kepentingan politik orang-orang tertentu. Apalagi kalau digunakan untuk menzalimi orang-orang yang dianggap melakukan perlawanan terhadap kepentingan orang tertentu. Ya. Jadi saudara-saudara, saya ingin sampaikan satu pesan dari ibu bahwa kita tidak akan berhenti melakukan perlawanan terhadap keadaan formal ini. Ya. Kita tidak akan surut, kita tidak akan kendor ya, di dalam melakukan perlawanan. Tetapi sekali lagi yang kami harapkan, saudara-saudara tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan oleh orang-orang tertentu sebagai tindakan anarkis. Karena itu akan merugikan kita semua. Pesannya Ibu kepada kita, hukum formal tidak boleh melakukan tindakan. Kami tidak bisa menghalangi kami pada perjuangan meminta hak-hak politik sehingga sebagai warga negara yang dilindungi hukum. Jadi pesan ini jelas. Kita tidak ingin di negara ini ada orang-orang yang berada di atas hukum dan menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik mereka. Jadi ini inti dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mari kita jaga bersama-sama ketertiban. Jangan, sekali lagi, jangan melakukan tindakan yang akan merugikan kita semua. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Baik pemirsa, itu adalah video bagaimana terkait
proses penahanan Pak Hasto. Ya, dari sekian banyak kasus yang ditangani KPK, baru hari ini yang heboh. Namun di balik itu, di mana ditahannya Pak Hasto ini adalah ketika Ibu Megawati tidak berada di negara Indonesia. Beliau hari ini menjalani ibadah umroh beserta keluarganya di Tanah Suci, dan mari kita doakan semoga umroh beliau semoga menjadi umroh yang makbul. Nah, pemirsa, juga perlu diketahui bahwasanya ketika Pak Hasto resmi ditahan, maka sebelumnya kita mengetahui semua bahwa Pak Hasto ini katanya sih memegang data-data, termasuk yang disampaikan oleh KONI, bahwasanya memegang data-data dan data-data itu adalah terkoneksi kepada Pak Jokowi. Nah, kita tunggu data-data tersebut apakah benar adanya atau itu hanya sebatas hoax yang ingin mengalihkan isu dari isunya terjeratnya Pak Hasto, terjerat hukumnya Pak Hasto. Ya, itu pemirsa, semoga bermanfaat, dan kepada Pak Hasto semoga cepat terselesaikan, semangat juang, dan ya semoga keluarganya diberikan ketabahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.